السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Tentunya Aqidah Tahawiyahnya oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, sampai pada ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi, nu'minu bima jaa'a min karamatihim wa sahha 'an istiqati min riwayatihim. Dan kami beriman, ahlu sunnah wal jamaah percaya tentang apa yang datang dari berita-berita tentang karamat aulia, keramatnya para wali. Ahlu sunnah percaya bahwa para aulia kadang mendapatkan karamah, kadang mendapatkan keramat. Wasaha an istiqati min riwayatihim, dan juga kita beriman percaya pada riwayat-riwayat yang sahih tentang kisah-kisah mereka. Yani tentunya berita dari thiqat. Yang sahih adalah berita dari orang-orang yang terpercaya. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi tentang masalah ini sebagai syarahnya, fal mu'jizatu fil lughati ta'ummu kull khariqin lil 'adah. Perlu kita bedakan antara karamah dengan mu'jizah. Adapun mu'jizah secara bahasa mencakup semua yang khariq lil 'adah, mencakup semua yang keluar dari kebiasaan. Ini keanehan-keanehan. Wa kadzalikal karamah, demikian pula karamah fi 'urfi a'immati ahli ilmi al-mutaqaddimin,
sesuai dengan istilah yang dikenal oleh para imam-imam ahlul ilmi, para ulama yang terdahulu, bahwa yang namanya karamah adalah amr yang khariq lil adah. Berarti mukjizah dengan karamah ada satu sisi yang sama. Sama-sama khariqun lil adah. Sama-sama luar biasa. Di luar kebiasaan. Manusia dibakar tidak mati. Bahkan tidak terasa panas. Bahkan terasa sejuk. Ini mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Laut dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, terbelah dua. Ini khariqun lil adah, di luar kebiasaan. Umumnya kalau kamu ketokkan tongkat ke lautan yang paling cuma goyang saja. Ini khariq lil adah. Demikian pula api, biasanya membakar. Ini khariqun lil adah, keluar dari kebiasaan. Wa kadzalikal karamah fi 'urfi a'immati ahli ilmi. Demikian pula karamah menurut istilahnya para ulama yang terdahulu adalah juga khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa. Kuda berjalan di atas air tidak tenggelam. Kakinya berpijak di atas air, seperti yang terjadi pada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, apa lagi? Seorang manusia bisa berkomunikasi dengan binatang buas. Sahabat Rasulullah SAW, Safinah yang bertemu dengan singa di tengah hutan. Ana Rasulullah, aku ini utusannya Rasulullah. Kalau engkau adalah utusan Allah, maka hendaklah engkau demikian. Balik singa itu. Diikuti kemana dia? Ternyata mengantarkan keluar dari hutan. Apa lagi? Ini juga khariqun lil adah, di luar kebiasaan. Walakin katsirun minal mutaakhirin yufarriquna fil lafzi bainahuma. Tetapi orang-orang belakangan membedakan antara mukjizat dengan karamah. Fayaj'aluna al-mu'jizah lin-nabi wal karamah lil wali. Para ulama belakangan membedakan antara keduanya. Bahwasanya kalau mukjizat untuk nabi dan karamah bagi para wali. Wa juma'uhuma al-amr al-khaliq lil 'adah. Adapun kesamaan antara keduanya adalah sama-sama luar biasa, sama-sama khariqun lil 'adah, sama-sama di luar kebiasaan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka mulai para ulama membedakan antara mukjizat dengan karamah dari beberapa perkara. Karena sama-sama khariqul lil 'adah. Tapi kenapa dibedakan? Sebagian mereka berkata kalau mukjizah yatahadda bihi wa ammal karamah la yatahadda biha. Adapun mukjizah para nabi bisa yatahadda biha, bisa menantang. Silahkan kamu yang melempar, apa aku yang melempar? Baik. Antum awwala man alqa. Silakan kamu lempar duluan. Mereka lempar tali temalinya dan sebagainya. Suhira a'yanan nas, disihir mata-mata manusia, maka ka'annaha tas'a, seakan-akan bergerak. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan benar-benar menjadi ular. Yang bisa membedakan antara sihir dengan benar-benar jadi ular hanya tukang sihir. Orang biasa melihat sama-sama ular. Tapi tukang sihir paham. Ini ular beneran.
Maka yang pertama percaya tukang-tukang sihir. Ini jelas bukan sihir. Amanna bi Rabbi Musa. Aku percaya dengan Rabbnya Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Musa. Fir'aun marah. Amantun qabla an amurukum. Kalian percaya beriman sebelum aku suruh? Sesungguhnya dia kabirukumul ladzi allamtumus sihr. Allamakumus sihr. Kata Fir'aun, jangan-jangan ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir, tokoh besarnya sehingga kalian kemudian percaya. Lau qatti'anna aydiyakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Akan aku potong tangan dan kaki kalian bersilangan dan akan aku salib kalian di pokok-pokok pohon korma. Ila akhiril qissah. Musa alaihi salam bisa yatahadda, bisa menantang bahkan kepada Firaun, aku mendapatkan mukjizat. Aku punya bukti. Dimasukkan tangannya ke ketiaknya dan kemudian bercahaya. Qanifidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun karamah datang dengan tiba-tiba dan hilang dengan tiba-tiba. Tidak bisa direncanakan dan yatahadda, enggak bisa menantang. Nih, saya bisa begini, tidak bisa. Wali ketika dalam keadaan yang sangat genting, ketika kepepet, Allah berikan keajaiban. Allah berikan keanehan. Tiba-tiba dia begini, tiba-tiba dia begitu. Setelah itu selesai. Tidak kemudian nih saya punya ini, saya punya itu, nggak bisa. Itu bedanya antara mukjizat dengan karamah. Fasifatul kamali tarji' ila salasah. Maka yang namanya sifat kesempurnaan itu kembalinya pada 3 perkara. Al-ilmu wal qudrah wal ghina. Keilmuan, kekuasaan, ini maksudnya kemampuan, wal ghina, kecukupan. Wa hadhihi thalatha la taslu 'ala al-kamali illa lillahi wahdah. Yang demikian tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesemuanya. Keilmuan secara mutlak, kekuasaan dan kemampuan secara mutlak, dan kecukupan juga secara mutlak. Fa innahu alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Karena Allah lah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga dia yang atas segala sesuatu maha bisa. Wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Dan dia maha kaya, maha cukup, tidak butuh pada siapapun. Tidak membutuhkan siapapun. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yatabarra min da'wa hadhihi thalathah. Oleh karena itu Nabi melarang untuk mengaku-ngaku memiliki salah satu dari 3 perkara ini. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengatakan aku tahu yang gaib, atau aku maha bisa, atau menyatakan aku tidak butuh pada siapapun. Tidak bisa. Allah katakan dalam Al-Quran, Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan, perintah Allah kepada nabinya, katakan wahai Rasul, aku tidak berkata kepada kalian kalau aku memiliki perbendaharaan yang kekayaan seluruh alam. Tidak. Apa ini berarti? Tidak mengaku ghaniyun. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu tentang yang gaib. Kemudian, wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata pada kalian bahwa aku malaikat.
Aku manusia. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak lain kecuali hanya ngikut apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Khonifuddin a'azzakumullah. Maka ketika mereka terkagum-kagum dengan mukjizat para anbiya atau terkagum-kagum dengan karamah para aulia, maka mereka para nabi dan para orang-orang saleh dari para wali tidak menyatakan itu karena aku maha bisa. Tidak. Dan menyatakan Masya Allah. Ini karena Allah. Ini karena kehendak Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Wa kadzalika qala Nuh alaihi salam. Fahadha awwalu ulul azmi. Dan beliau adalah yang pertama dari ulul azmi. Wa awwalu rasulin ba'athahu Allah. Bahkan rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila ahli al-ardi. Rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Wa hadza khatamur rusul. Sedangkan ini khatamur rusul, Rasulullah sallallahu. Wa khatam ulul azmi, dan penutup ulul azmi. Ulul azmi yang pertama Nuh. Ulul azmi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Wa kilahuma tabarra'a min dalik. Kedua-duanya berlepas diri. Tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib. Tidak mengaku-ngaku bahwa dia ala kulli syai'in qadir. Tidak mengaku-ngaku bahwasanya dia maha kaya. Tidak. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Sepertinya masih meraba-raba. Ini kaitannya apa dengan pembahasan masalah karomah? Maka kalau ada seseorang yang berkata bahwa aku punya karamah, bisa tahu yang gaib, kadzab. Mengapa? Tidak mungkin ada seorang yang mendapatkan karamah kemudian mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Gak mungkin. Nabi, bahkan ulul azmi yang pertama Nabi Nuh, dan ulul azmi yang paling akhir khataman nabiyyin adalah Rasulullah. Kedua-duanya mengatakan la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak memiliki kekayaan perbendaharaan yang ada di alam ini. Tidak. Itu milik Allah. Aku tidak berkata bahwa aku tahu yang gaib. Dan aku bukan malaikat. Aku manusia biasa. Baik. Ini Rasul. Imamur Rusul. Khatamun Nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kamu baru belajar komat kamit sebentar. Kemudian menyatakan aku waliullah. Dan aku tahu yang gaib. Bisa menyingkapkan takbir-takbir gaib. Itu bukan karomah. Itu kesombongan dan kekufuran. Kesombongan dan kekufuran. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, juga berlepas diri dari yang demikian. Kilahuma tabarra'a min dalik. Min madha? Min hadhihi salasah yang sudah sebutkan tadi. Tidak mengetahui tahu ilmu gaib, tidak mengatakan aku bisa segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, dan tidak pula mengatakan bahwa aku maha kaya. Bahkan yang paling kaya dari Nabi SAW atau dari para anbiya alaihi salatu wassalam, man? Sulaiman ibn Dawud, yang kerajaannya meliputi manusia dan jin dan juga binatang-binatang. Semuanya tunduk kepada beliau. Betapa kayanya. Tapi apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi. Ini dari fadilah Rabbku. Untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur? Aashkur am akfur. Tidak berkata, aku ala kulli syai'in qadir. Aku maha bisa berbuat apa saja. Tidak berkata, aku tahu yang gaib.
kemudian menyuruh jinnya melihat, menyelidiki. Tahu yang gaib kan? Tidak. Tidak pula menyatakan aku maha kaya. Tapi justru berkata ini semua dari Allah. Untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى. Yang demikian karena seringkali para nabi dites oleh kaumnya, atau kalaupun bukan dites, mereka selalu mempertanyakan yang gaib-gaib. Kalau engkau nabi, coba hari kiamat kapan? Kalau engkau benar-benar rasul, coba tebak ini, coba tebak itu. Para anbiya menyatakan, aku tidak berkata bahwa aku tahu yang gaib. Aku tidak tahu yang gaib. Seperti Allah katakan, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan itu terjadi? Katakan ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti ucapan mereka kepada nabinya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami enggak akan beriman kepadamu wahai Rasul sampai engkau bisa membuat mata air di sini. Tiba-tiba keluar mata air. Tafjura lana minal ardi yanbu'a. Memancarkan dari bumi ini air. Coba. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kadang-kadang mereka seperti itu. Menuntut perkara-perkara yang bukan kekuasaan manusia. Ditanya tentang perkara yang gaib, disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ila akhirnya. Para anbiya tidak kemudian berkata, aku bisa. Aku ala kulli syai'in qadir. Tidak. Atau aku bisa jawab, karena aku alimul ghaib, karena aku tahu yang gaib. Tidak. Mukjizat bukan untuk itu. Mereka sadar bahwa itu adalah perkara yang Allah beri. Kalau Allah mau beri. Kalau tidak, ya tidak. Insya'a. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Apakah dikasih permintaan mereka? Tidak. Kadang dikasih, itu pun dengan doa. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Kemudian Allah kabulkan doanya. Seperti tuntutan Bani Israel kepada Musa. Kita mau makan apa? Kita tidak mungkin. Nabi Musa mengangkat tangannya ke langit, dikabulkan oleh Allah. Diturunkan manna wa salwa. Rasulullah SAW coba belah bulan. Aku tidak bisa. Allah. Ketika meminta pada Allah, Allah jadikan bulan terbelah. Bisa. Itu mukjizat. Wa taratan ya'ibuna 'alaihimul hajah al-bashariyah. Kadang-kadang mereka, orang-orang kafir, penentang-penentang para rasul, dalam keadaan mencerca para rasul karena sifat kemanusiaannya. Tidak dibantah. Bahkan diikrar. Memang saya manusia. Masa Rasul berjalan di pasar-pasar. Masa Rasul makan dan minum. Masa Rasul demikian. Masa Rasul menikahi para wanita. Karena bayangan mereka, orang suci itu tidak menikah. Bayangan mereka, pikiran mereka, kalau yang suci itu tidak menikah, tidak disentuh perempuan sama sekali. Demikian seperti biarawan dan biarawati. Anehnya, justru mereka menyatakan Allah punya anak. Astagfirullah. Ajib. Menurut kalian yang paling suci adalah yang tidak disentuh wanita. Sedangkan kalian menyatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ini keanehan. Bertentangan dengan pikiran kalian sendiri. Bukankah kalian menganggap yang paling suci adalah yang paling tidak disentuh oleh lawan jenisnya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah.
Taratan ya'ibuna alaihimul hajah al-bashariyah. Kadang-kadang mereka mencerca Rasul karena memiliki hajah basyariyah, keperluan-keperluan kemanusiaan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ada apa, kata mereka, dengan Rasul ini? Ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dia makan makanan, berjalan di pasar. Masa Rasul begitu? Dia manusia. Dia manusia. Rasul juga manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa maknanya? Maknanya mereka menuntut kalau seorang Rasul itu harus memiliki sesuatu yang bukan sifat manusia. Seperti ala kulli syai'in qadir. Seperti tahu yang gaib. Seperti maha kaya, diminta apapun punya. Coba tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tumbuh. Coba pancarkan air dari bumi. Kun fayakun, muncul air dari bumi. Maunya mereka begitu. Apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan. Nabi menyatakan dengan kalimat yang diajarkan oleh Allah. Qul, katakan, la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Aku tidak berkata pada kalian bahwa aku punya seluruh perbendaharaan dunia. Dan aku tidak tahu yang gaib. Dan aku tidak mengatakan kalau aku malaikat. Aku manusia seperti kalian. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu. Itu saja. Baik, sekarang bedakan dengan orang-orang belakangan yang bukan Rasul, bahkan juga bukan orang soleh, tapi ngaku-ngaku bahwa dia wali. Saya wali, waliullah. Nih buktinya, saya tahu yang gaib. Nih buktinya, saya bisa menyatakan kamu nanti akan begini, kamu akan begitu. Saya bisa meminta apapun yang kau mau. Saya akan bacakan zikir-zikirnya muncul di hadapanmu. Ini bukti kalau saya wali. Kok aneh? Terbalik. Kalau engkau benar-benar wali, enggak akan mengaku-ngaku tahu yang gaib, enggak akan mengaku-ngaku ala kulli syai'in qadir, enggak akan mengaku-ngaku kalau dia maha kaya, maha bisa. Tidak. Rasul saja tidak mengaku-ngaku tiga perkara ini. Aku tidak tahu yang gaib. Aku tidak ala kulli syai'in qadir. Aku tidak berkata bahwa aku malaikat. Aku manusia. Makan, minum, tidur. Menikahi para wanita. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'amara ar-rasulu an yukhbirahum. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menghabarkan pada mereka bi'annahu la yamliku dhalik. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk menghabarkan kepada mereka bahwa beliau, yakni Rasul, tidak memiliki semua yang mereka tuntut. Wa innama yanalu min tilka thalatha biqadri ma yu'tihi Allah. Hanya saja mereka mendapatkan dari tiga perkara tadi yang diberi oleh Allah. Tahu yang gaib kalau diberitahu. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nanti di akhir zaman akan turun Isa. Nanti di akhir zaman akan muncul Jassasah. Nanti di akhir zaman. Ini kan gaib. Kalau diberitahu, ya tahu. Kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu. Karena manusia. Mungkin ada orang yang berkata, saya juga tahu. Nanti di akhir zaman ada Dajjal, akan muncul Dajjal. Saya juga tahu. Loh, kamu tahu dari mana? Ya karena diberitahu sama Nabi SAW. Apakah wajar atau tidak wajar? Ya wajar, diberitahu jadi tahu. Nabi juga demikian mendapatkan wahyu dari Allah, diberitahu tentang semua yang akan terjadi di akhir zaman. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk berkata seperti itu. Qul la amliku lakum, atau qul la aqulu lakum indi khazainullah. Faya'lam ma'allamahu Allah iyyah. Akan tahu
kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdir ala ma aqdarahu alaih. Dan dia bisa kalau Allah berikan kemampuan padanya. Walaupun khariq lil 'adah, walaupun luar biasa. Dan itu yang dinamakan mukjizat. Ketika mereka kekurangan air minum, maka Nabi SAW memberikannya dengan tangannya, maka keluar dari jari-jarinya air. Sampai seluruh pasukan minum, semuanya puas. Mukjizat. Enam. Wa yastaghni amma aghnahu anhu. Dan Nabi akan tercukupi ketika Allah berikan kecukupan. Minal umuril mukhalifah lil 'adatil muttaridah. Dari perkara-perkara yang mungkin luar biasa, yakni keluar dari kebiasaan. Au li'adati aghlabin nas, ataupun dengan kebiasaan umum manusia. Ini diberikan ilmu kalau dia akan tahu kalau diberi ilmu. Dua sisi, imma ilmu yang biasa atau ilmu yang tidak mungkin tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khariqul lil 'adah. Yang kedua, kemampuan. Allah berikan kemampuan. Kalau dia dibikin mampu, ya mampu. Apa saja yang ada ataupun yang khariqun lil 'adah. Yang ada itu Rasulullah SAW kuat. Misalnya, beliau mendatangkan istrinya 9 dalam satu malam. Allah berikan kemampuan. Tetapi Allah berikan pula kemampuan yang luar biasa. Artinya, mustahil kalau manusia biasa melakukan hal tersebut. Seperti keluar air dari jari jemarinya. Seperti memanggil pohon dan pohon itu datang. Seperti makanan yang bertasbih. Dan lain-lain. Demikian pula kecukupan. Kadang-kadang kecukupan yang wajar Allah kasihkan rezeki kepadanya. Yang kadang-kadang orang lain pun mendapatkan rezeki. Yang sama atau yang lebih bahkan. Ada yang kaya. Itu ada. Kadang Allah berikan kecukupan yang luar biasa. Ketika para sahabat ingin mengikuti beliau puasa wisal, Nabi melarang dan menyatakan, "Lastu kahayatikum." Aku tidak seperti kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidak sama dengan kalian karena aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Seperti apa itu? Ya, itu luar biasa. Karena dohirnya tidak makan, menyambung puasanya. Tapi dikatakan bittu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak seperti kalian. Ini juga luar biasa. Ila akhirih. Fa jami'ul mu'jizat wal karamat ma takhruj an hadhil anwa'. Maka ini kesimpulan dari Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yang namanya mu'jizat ataupun karamat, mu'jizat atau keramat, tidak akan keluar dari 3 perkara ini. Tidak mungkin orang dapat karamah jadi tahu yang gaib. Tidak mungkin orang dapat karamah jadi ala kulli syai'in qadir, maha bisa. Enggak mungkin orang dapat karamah atau mu'jizat sehingga dia menjadi yang ghaniyun 'anil alamin, yang maha kaya dari seluruh alam. Enggak mungkin. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada orang yang mengaku-ngaku memiliki salah satu dari yang 3 ini, apalagi ketiga-tiganya, berarti dia adalah orang yang merebut pakaian Allah atau mensifati dirinya dengan sifat Allah. Tentunya pasti bukan wali, apalagi nabi. Jelas bukan orang soleh bahkan. Bahkan bukan orang yang lurus, orang yang sesat dan menyesatkan. Kembali kepada kitab. Tsummal khariq in hasala bihi faidah matlubah fid din. Kana min al-a'mal as-salihah
al-ma'mur biha dinan wa syar'an. Imma wajibun aw mustahab. Terus yang perlu dibahas juga, perkara yang luar biasa tadi, perkara yang khariqun lil 'adah, yang tidak umum kata orang Jawa. Kalau ada faedahnya, yang memang faedahnya diperintahkan dalam syariat, maka itu adalah amal saleh. Al-ma'mur biha, yang diperintahkan secara agama, secara syariat. Imma wajib atau mustahab. Apakah disuruh secara wajib atau disuruh secara anjuran. Wa in hasala bihi amrun mubah. Kalau terjadi dengan keanehan tadi atau dengan kejadian luar biasa tadi, perkara yang mubah, kana min ni'amillahi dunyawiyah, berarti itu hanya kenikmatan duniawi, enggak berkait dengan syariat, tidak wajib, tidak mustahab. Allati taqtadi syukran, yang tentunya perlu disyukuri. Perlu disyukuri karena itu adalah kenikmatan dunia. Wa in kana ala wajhin yatadamman ma huwa manhiyun anhu, kalau terkandung di dalamnya perkara yang diharamkan atau dilarang, imma secara haram atau secara makruh, kana sababan lil adabi awil bughd, berarti itu adalah perkara yang menyebabkan kemurkaan atau menyebabkan kebencian. Kalau dilarang haram, berarti menyebabkan azab. Kalau dilarang makruh, menyebabkan dibenci, tidak disukai. Kalladzi utiyal ayat fansalakh minha, seperti yang diberi ayat kemudian dia keluar daripadanya. Yaitu Bal'am ibni Ba'ura, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kisah Bal'am ibn Ba'ura, Allah katakan, bacakan, disuruh untuk kita dengar dan kita baca. Watlu alaihim naba'al ladzi, ceritakanlah, bacakanlah pada mereka kisah tentang seorang yang pernah kami berikan ayat-ayat kepadanya, ternyata dia melepaskan diri daripadanya. Kemudian diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia orang yang sesat. Dapat ayat-ayat, dapat sesuatu kelebihan dari Allah Taala. Kemudian dia semakin sombong, ingin yang lebih dari itu lagi, ingin sampai syaitan yang mengatakan padanya, bisa, kamu akan berhasil kalau engkau beginikan Nabi Musa. Disuruh untuk menjelekkan Nabi Musa, disuruh untuk memusuhi Nabi Musa. Dia lakukan. Karena ingin mendapatkan khariqun lil 'adah, ingin mendapatkan sesuatu yang keajaiban. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Paragraf ini dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi untuk menyebutkan sifat berikutnya, bahwa mukjizat dan karamah tidak mungkin sesuatu yang membantu untuk yang haram atau yang makruh. Tidak mungkin. Ada satu orang memiliki kemampuan, terus dipakai oleh dia untuk mendapatkan keuntungan yang haram. Wah, dia punya karamah. Ya tidak mungkin. Karamah itu kalau untuk mendukung sesuatu yang wajib atau yang mustahab, paling tidak perkara yang mubah. Enggak mungkin untuk yang makruh, enggak mungkin untuk yang haram.
Uangnya si Fulan sudah ada di sini. Mencuri dari bank. Begini lagi. Nih, buat kamu. Uang siapa itu? Oh, dia menciptakan uang. Nggak mungkin. Nomor serinya akan aneh nanti. Iya kan? Kalau ada uang baru, artinya yang baru tiba-tiba ada, tadinya tidak ada, berarti ada nomor-nomor yang ganda nantinya. Dan itu uang palsu, ditangkap dia. Iya kan? Walaupun persis. Karena nomor-nomornya jadi ganda. Baik, berarti kemungkinan besarnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kejadian, saya percaya adanya sihir. Tetapi bukan menciptakan uang, tidak. Memindahkan. Nih, punya karomah. Sebentar. Jangan bicara karomah dulu. Yang diambil tadi dari mana? Sebab kalau wujudnya baru, berarti uang baru. Dan itu palsu. Walaupun persis sama, angkanya salah, berarti dia palsu. Dan itu kena delik hukum. Kalau tidak, berarti memindahkan dari tempat lain. Berarti kamu tadi begini itu nyuri. Nyuri dari orang lain. Imma dari bank, wa imma dari Jipolan, wa imma dari Ja'alan. Dipindahkan. Maka orang yang kehilangan, kok ada tuyul katanya. Uang saya tiba-tiba hilang. Dari 10 kurang 1. Yang 100 kurang 10. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas itu bukan karomah. Walaupun dia pakai jubah, pakai imamah. Walaupun dia tampilannya seperti seorang yang soleh. Tetapi kalau dia ngambil punya orang lain dengan keahliannya, yaitu sihir. Itu bukan karamah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Lakin qad yakunu sahibuha ma'dhuran lijtihadin aw taqlidin aw naqsi aqlin aw ilmin aw ghalabati halin aw azzin aw darurah. Kadang-kadang orangnya mendapat uzur kalau apa yang terjatuh pada yang makruh dan haram tadi adalah perkara yang dia mengira bahwa itu benar, tapi salah. Atau dia ikut-ikutan ternyata salah. Atau dia kurang berakal, kurang cerdas. Atau kurang ilmu. Atau dia kalah dengan keadaan. Atau darurat. Mau apa lagi? Tiba-tiba terjadi apa yang seperti itu. Falkhariqun lil'adah salasatu anwa'. Maka yang namanya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang keluar dari kebiasaannya, ada 3 jenis. Hati-hati. Tidak semuanya karamah. Tidak semuanya mu'jizah. Ada 3 jenis. Ada naw'un mahmudun fid din. Ada keanehan-keanehan yang terjadi dan dipuji dalam agama. Baik. Apa itu? Mu'jizah dan karamah. Wa madmumun, ada pula yang dicerca dalam agama. Seperti sihir dan sejenisnya. Itu juga khariqun lil 'adah. Dan ada yang mubah. Fa in kana al mubah fihi manfa'ah kana ni'mah. Kalau yang mubah ini manfaat, maka itu kenikmatan. Kalau itu tidak manfaat, maka itu seperti perkara-perkara lain yang mubah, yang ternyata enggak bermanfaat, maka hanya buang-buang waktu. Qala Abu Ali Al-Juzjani rahimahullah, kun taliban lil istiqamah. Jadilah engkau selalu mencari istiqamah, berupaya untuk lurus. La taliban lil karamah, bukan mencari karamah. Fa inna nafsaka mutaharrika fi talabil karamah wa rabbuka yatlub minka al istiqamah. Hatimu selalu mencari karamah, padahal Allah menghendaki dari kamu istiqamah. Baik, ini kata-kata emas dari beliau, Abu Ali Al-Juzjani rahimahullah, bahwasanya engkau ini ya muslim
Hendaklah mencari istiqamah, bukan mencari karomah. Karena Allah menyuruh kalian istiqamah, bukan menyuruh kalian mencari karomah. Disuruh agar kalian tetap di atas tauhid, agar kalian tetap di atas sunnah, agar kalian tetap di jalan yang lurus, agar kalian tetap di dalam hak. Itu yang diperintahkan. Punya karomah ataupun tidak punya karomah, dapat karomah ataupun tidak dapat karomah, dapat keanehan-keanehan ataupun tidak dapat keanehan, itu gak penting. Dalam artian gak penting apa? Ada dan tidak adanya tidak harus. Gak harus ada, gak harus tidak ada. Kalau ada disyukuri, gak ada juga gak apa-apa, disyukuri, alhamdulillah. Apalagi? Tetapi istiqamah harus tetap di atas jalan yang lurus, tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah, tetap di atas agama yang hak. Jangan sampai karena semangat mencari karamah, sampai kamu ke sana kemari, ke pondok sana, ke pondok sini, ke pondok situ. Cari apa kamu? Saya mau ngelmu. Apa itu ngelmu? Belajar. Ya di sini aja belajar. Ini tauhid, belajar sunnah. Bukan itu maksudnya. Ngelmu itu belajar yang sampai saya bisa begini, saya bisa begitu, supaya saya dapat karomah. Yang dicari karomah. Akhirnya melupakan istiqamah. Karena melupakan istiqamah, akhirnya ketika disyaratkan untuk semedi di kuburan, dituruti. Berarti nggak sholat ke masjid. Ya sholat di situ. Baik, satu perkara. Meninggalkan kemuliaan kepada yang menyelisihi. Tapi sholat di mana? Ya di situ. Di tempat saya semedi, di kuburan. Satu lagi. Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan tempat ibadah, kamu malah ibadah di kuburan. Apalagi? Kamu harus begini. Melanggar sampai yang paling tingginya berdoa kepada penghuni kubur. Kepada sing bau rekso katanya mereka. Penunggu yang ada di sana ila akhir. Mulai. Dapat dia keanehan. Wah, berhasil saya jadi wali. Saya sudah memiliki karamah. Saya sudah bisa menggerakkan benda dari jauh dengan tangan saya begini. Hanya dengan komat kabit mantra. Dengan berbagai macam zikir-zikir yang dibacakan. Wah, hebat sekali. Pada saat itu dia sudah tidak memiliki keistiqomahan, sudah menyimpang sesat, sudah jatuh ke dalam penyimpangan, sudah jatuh dalam kesyirikan, sudah jatuh dalam mukhalafatus sunnah, sudah jatuh dalam penyelisihan sunnah. Maka diingatkan oleh beliau Abu Ali Al-Juzjani rahimahullah, kun taliban lil istiqamah, la taliban lil karamah. Jadilah engkau orang yang mencari istiqamah, jangan mencari karamah. Karena Allah menginginkan dari kalian selalu untuk istiqamah. Adapun hatimu selalu tergerak ingin karomah. Padahal Allah perintahkan untuk istiqamah. Maka istiqamah ini yang utama. Kadang diberi oleh Allah al-karamah, kadang tidak. Kadang-kadang karomah yang tidak begitu mencolok. Tapi karomah. Sering dia bermimpi sesuatu dan kemudian terjadi. Persis seperti yang sudah diperingatkan oleh Allah, akan begini, akan begitu. Allah berikan isyarat-isyarat dalam mimpinya. Dia tidak mengatakan wah saya wali, wah saya begini, enggak. Cuma alhamdulillah. Allah berikan isyarat-isyarat seperti itu sehingga saya bisa waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala Syekh As-Sahrawardi rahimahullah dalam kitabnya Awarif, namanya Abu Hafsin Abu Abdullah Umar Ibn Muhammad Ibn Abdullah. Kata Ad-Dhahabi, sannafa fi at-tasawwuf kitaban syaraha fiha ahwal al-qaum
dia menulis kitab tentang tasawuf. Kemudian mengajarkan di dalam kitabnya tentang keadaan orang-orang yang sudah dalam keadaan mendapatkan keutamaan. Wa haddatsa bihi miraran, dia sampaikan berkali-kali dalam bukunya yang berjudul Awariful Ma'arif. Katanya kalian mengikuti tasawuf. Tokohnya tasawuf berkata, jangan cari karomah, cari istiqomah. Demikian pula Sahrawardi, tokoh yang menulis kitab tasawuf juga, berkata dalam kitabnya Awariful Ma'arif, wa hadha aslun kabirun fil bab. Kata beliau, ini adalah prinsip yang besar di dalam bab ini. Fa inna katsiran minal mujtahidin al-muta'abbidin sami'u bi sayri salihin al-mutaqaddimin wa ma manahu bihi min al-karamat wa khawariq al-'adat. Fa nufusuhum la tazalu tattali' ila shay'in min dhalik wa yuhibbuna an yurzaqu shay'an minhu wa la'alla ahaduhum yabqa munkasirul qalbi muttahiman li nafsihi fi sihhati ilmi amalihi haitsu lam yahsul lahu khariq. Kata beliau Sahrawardi, ini prinsip besar. Kebanyakan orang yang beristihad dalam ibadah, Masya Allah, beribadah, siang puasa, malam tahajud. Mereka mendengar perjalanan orang-orang saleh yang terdahulu dan kehebatan mereka. Wa ma munihu bihi minal karamat. Mereka membaca perjalanan orang-orang soleh terdahulu dan apa yang diberikan kepada mereka dari karamah-karamah, khawariqun lil adat, keanehan-keanehan yang Allah berikan. Silakan kamu baca Sifatus Safwah atau kitab Al-Hilyah di Abi Nuaim. Banyak kisah-kisah yang unik di sana. Seorang abid ahli ibadah yang berjalan dalam keadaan dia puasa, kelaparan, kehausan, tidak ada tempat bernaung apalagi makanan. Tiba-tiba di hadapan dia ada makanan dan dia makan sampai kenyang, kemudian hilang kembali. Ada di antara mereka yang memiliki karamah demikian dan demikian. Orang-orang yang ahli ibadah berikutnya ketika beribadah puasa, tahajud puasa, qiyamul lail, zikir ila akhirih, jiwanya pingin seperti mereka, dapat karamah. Fanufusuhum la tazalu tattali' ila syai'in min dhalik. Jiwa-jiwa para ahli ibadah belakangan pingin seperti itu. Jiwanya selalu mencari-cari, kapan saya dapat keanehan. Wa yuhibbuna an yurzaqu syai'an minhu. Mereka berharap kalau mereka dapat rezeki yang sejenis itu. Keanehan-keanehan tadi. Wa la'alla ahaduhum yabqa munkasirul qalb. Bahkan ada di antara mereka yang dalam keadaan yabqa munkasirul qalbi, berdiam diri dalam keadaan sedih. Mengapa sedih? Muttahiman li nafsih, masih menuduh dirinya. Saya belum gini, saya belum gitu. Ma sahhati amalihi, padahal amalannya bagus, ibadahnya bagus, lurus, di atas sunnah, tapi masih merasa saya ini belum apa-apa, saya ini kurang, dan seterusnya. Mengapa? Karena belum dapat khariqul adah, karena belum dapat karomah. Haitsu lam yahsul lahu khariqun, karena belum dapat khariqun, belum mendapatkan karomah katanya. Walau alimu bisirri dzalika lahana alaihimul amr. Kalau saja mereka tahu rahasia di balik karamah, maka mereka sesungguhnya akan menganggap bahwa itu ringan. Kenapa harus sedih? Faya'lam anna Allah yaftah ala ba'dil mujahidin as-sadiqin min dzalika baban. Bahwasanya dia akan tahu nantinya, kalau tahu rahasianya, dia akan tahu bahwa Allah akan membuka
pada para mujahidin atau sebagian mujahidin keanehan-keanehan tadi, bab-bab tadi karena hikmah yang Allah kehendaki, yang kamu tidak memerlukannya. Selesai. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan dicambuk, dalam keadaan disiksa dan dia sabar. Wa yahtasib, mengharapkan hisab, tidak mengeluh. Sampai ketika koyak bajunya, koyak sirwalnya, dan hampir terbuka auratnya, itu yang dia takut. Adapun lukanya di punggungnya dia tidak peduli. Dia rasakan dengan mengingat pahalanya di sisi Allah SWT. Tetapi ketika auratnya akan terbuka, beliau berdoa kepada Allah dengan sangat ikhlasnya, dengan khusyuknya, karena khawatir terbuka auratnya. Rabbi auratku, ya Allah auratku, ya Allah auratku. Tiba-tiba yang mencambuknya terbelalak, ketakutan dan berlari sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Semua orang itu terkejut. Ada apa denganmu? Dia menyatakan, demi Allah, ada unta yang ganas yang akan menginjak-injak aku atau memakan aku. Yang mengerikan. Imam Ahmad sendiri gak tahu dan tidak merencanakan. Imam Ahmad tidak menyatakan dengan bahasanya mereka mantra-mantra tiba-tiba mereka lari. Tidak. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu pula apa yang akan Allah rencanakan. Tidak tahu. Karamah. Taib. Orang yang dalam keadaan aman, tentram dengan ibadahnya, dengan harum-harumannya, dengan minyak wanginya. Masya Allah. Dengan makanan cukup, kehidupan cukup. Berdoa, berzikir. Kok saya nggak dapat keanehan ya? Seperti Imam Ahmad. Hajahmu tidak seperti hajatihi. Hajatuka laisa ka hajatihi. Wa daruratuka laisa ka daruratihi. Tidak sama darurahnya. Dan itu hayyin. Artinya perkara biasa. Yang ini dikasih karena diperlukan, yang ini tidak dikasih karena memang belum memerlukan. Khawani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wal hikmatu fihi an yazdada bima yara min khawarikil adat wa atharil qudrah yaqinan. Dan juga di antara hikmahnya dari karamah tadi adalah, dari khawarikil adat tadi adalah agar menambah keyakinan. Yazdada bima yara, akan bertambah dengan apa yang dia lihat dari keanehan-keanehan tadi, dia bertambah yakin, subhanallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa. Fayaqwa azmuhu, maka semakin yakin dan semakin semangat ala zuhdi fid dunya, untuk semakin zuhud, mementingkan akhirat. Wal khuruj an dawa'il hawa, dan keluar dari dawa'il hawa, keluar dari tarikan-tarikan hawa nafsu. Maka ibadah luruskan untuk beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari karamah. La takun misla fulan. Jangan kamu seperti si fulan, orang gila di Banyuwangi. Dikisahkan kisahnya kenapa dia gila. Bahwa dia berpuasa terus menerus. Ditanya, kamu ini puasa apa? Saya punya keinginan. Terus begitu, puasa terus menerus puasanya. Ditanya, kamu ini puasa apa? Keinginannya keinginan apa? Aku punya keinginan. Pengen lihat putri jin. Sampai ketika dia sudah stres seperti itu, dianya merasa sudah berhasil melihat putri jin. Tiap hari ngomong sendiri, tiap hari bercengkrama dengan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Padahal tidak ada apa-apa, stres, gila. Tujuannya bukan mencari keridhaan Allah. Tujuannya ingin mencari keanehan. Imma stres, majnun, wa imma dia akan salah alamat. Mengapa? Karena yang bisa dipelajari, dicari adalah sihir. Akhirnya belajar sihir.
tapi dengan nama karomah. Kalau sudah bisa berbuat ini, dikatakan lulus kamu. Ujiannya suruh duduk di kuburan, diberikan pedang. Ini ujian kamu malam ini, jangan tidur gagal. Muncul sosok, ditebas oleh dia. Muncul ular besar, ditebas oleh dia. Hilang. Muncul sebaliknya, bukan ular, bukan yang menakutkan, tetapi yang membuat fitnah. Perempuan, telanjang, ditebas pula, hilang. Sampai pagi harinya, datang gurunya. Kamu berhasil, kamu lulus. Tahu semua kejadian tadi, kamu bagus begini. Tidak tergoda dengan ini, tidak tergoda dengan itu. Ini yang cerita yang ngalaminya kepada saya langsung. Sungguh demi Allah Ustaz, saya baru tahu Islam ini sekarang. Padahal dia dari pondok pesantren. Dari pondok. Jadi itu pelajaran pondok seperti itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, berarti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah masih suka terjadi dan masih terjadi di masa kita. Orang-orang yang belajar, tetapi untuk mencari karomah. Padahal para tokoh-tokoh awal dari tasawuf justru menyatakan jangan cari karamah, carilah istiqamah. Karena Allah menyuruh kalian untuk istiqamah di atas kebenaran. Bukan disuruh cari karamah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fasabilus sadiq, dengan kalimat tadi, dengan kalimat wal khuruj an dawa'il hawa, bahwa karamah itu untuk kondisi tertentu. Ketika Allah melihat bahwa dia membutuhkan karamah, maka Allah beri. Kalau kondisi-kondisi yang tidak seperti itu, tidak diberi. Walaupun dua-duanya sama-sama saleh, imannya sama tingginya. Yang ini dikasih, yang ini enggak. Apa sebabnya? Yang ini darurahnya saat itu Allah lihat perlu diberi karamah. Yang ini belum perlu. Dan Allah Maha tahu untuk itu. Hikmah kedua, agar bersyukur, agar dia bertambah yakin, bertambah semangat untuk beribadah pada Allah Ta'ala, dan tidak ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Selesai ucapan As-Sahrawardi rahimahullah. Fasabilus sadiq mutalabatun nafsi bil istiqamah fahiya kullul karamah. Maka jalannya orang yang sungguh-sungguh, jalannya orang yang jujur imannya, adalah jalannya orang yang mencari istiqamah dan berupaya untuk meluruskan jalannya untuk istiqamah di atas kitab was sunnah, di atas jalan yang lurus, di atas jalannya orang-orang saleh, para anbiya, para siddiqin, para syuhada was salihin. Maka itulah jalannya orang-orang yang jujur, dan sesungguhnya itu adalah kullul karamah. Sesungguhnya itu karamah yang sesungguhnya. Apa sih karamah? Kalau dilihat dari lughatan, dari kata-kata karuma. Apa itu karamah? Karim, kemuliaan. Saya kata, orang ini dimuliakan dengan satu keajaiban. Dimuliakan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Wah, orang ini dimuliakan, dapat karamah. Tapi orang yang Allah berikan istiqamah padanya, dimuliakan atau tidak dimuliakan? Dimuliakan. Tapi orang yang mendapatkan keanehan, tetapi dengan penyimpangan, apakah dia mendapatkan kemuliaan? Tidak mendapatkan kemuliaan. Tetapi orang yang istiqamah di atas kebenaran sampai wafatnya, Masya Allah, husnul khatimah, walaupun tidak mendapatkan keanehan, dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karamah, bahkan kullal karamah. Lihat kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala fahiya kullul karamah, itulah intinya karamah, bahwa dia diberi oleh Allah istiqamah. Masya Allah, besar sekali pemberian Allah kepadanya, besar sekali karamah yang didapatkan olehnya. Wala raiba
Lianna lil qulubi min at-ta'thiri a'zam mimma lil abdan. Walakin in kanat salihatan kana ta'thiruha salihah. Wa in kanat fasidatan kana ta'thiruha fasidah. Wal ahwalu yakunu ta'thiruha mahbuban lillah ta'ala taratan wa makruhan lillahi ukhra. Selanjutnya kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, tidak ada keraguan bahwa hati-hati ini memang memiliki pengaruh a'zam mimma lil abdan. Hati-hati ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh badan. Pengaruh badan itu begini. Pengaruh tangan. Pindah dari sini ke sini. Hati memiliki pengaruh yang lebih besar dari tangan. Kok nggak bisa ya? Hah? Iya, pengaruhnya lebih besar. Tapi tidak pada perkara-perkara yang seperti ini. Pada perkara-perkara lain. Kalaupun ada pada perkara-perkara yang zahir, contohnya adalah al-ainu haq. Al-ain haq. Dipandang saja dengan matanya, jatuh itu cicak. Kucing hanya melihat saja. Ada kucing yang memiliki mata yang tajam seperti itu. Manusia juga ada. Dan Nabi menyatakan al-ain haq. Tapi pertanyaannya sekarang, apa itu karamah? Hah? Tergantung untuk apa dan kenapa. Kalau hasad, dengki, dan dia menginginkan kerusakan apa yang ada pada orang lain, dalam hatinya paling juga bentar lagi hancur. Dipandang dengan hasad, dengan dengki, tiba-tiba rusak. Kan saya bilang apa? Hancur dia. Apa itu karamah? Sama sekali bukan karamah. Bahkan itu sama sekali bukan suatu amal saleh, apalagi karamah. Itu jelas penyimpangan, kesesatan, dan itu jelas adalah amal yang jelek. Hasad, dengki adalah amal yang buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kejadiannya suatu yang khariqun lil adah mungkin saja terjadi, tidak aneh. Mengapa tidak aneh? La raiba. Lianna al-qulub min at-ta'thiri a'zam mimma lil abdan. Karena hati ini memiliki pengaruh yang lebih besar daripada anggota badan. Lakin in kanat salihatan kana ta'ziruha salihah. Tetapi kalau hatinya baik, pengaruhnya juga baik. Kalau hatinya jelek, pengaruhnya juga jelek. Hatinya jelek, hasad, dengki, maka pengaruhnya jelek, kerusakan. Tetapi kalau hatinya baik, pengaruhnya jadi baik. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat. Selamat. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. Para fuqaha berbicara tentang wajibnya membayar diat atas orang yang membunuh orang lain dengan matanya. Wa haula yashhaduna bi bawatinihim wa qulubihim al-amr kauni. Dikatakan fil batin, membunuh fil batin, artinya seperti tadi, pengaruh kedengkian yang ada dalam hatinya. Wa haula yashhaduna bi bawatinihim, dan mereka mempersaksikan pengaruh-pengaruh batin tadi pada mereka dan hati-hati mereka, al-amr kauni. Amr yang sifatnya kauni, yang terjadi di alam ini. Sebagaimana kamu pukul dia, sebagaimana kamu bunuh dia dengan pisau, sebagaimana kamu tembak dia, demikian pula kamu dengan matamu, tiba-tiba dia mati. Bagaimana hukumnya? Sebagian fuqaha menyatakan itu sama aja membunuh. Kalau kamu tidak begini, kamu nggak akan. Kalau hatimu tidak dengki, tidak busuk, kalau kamu tidak sengaja mengharapkan dia mati, tidak mati. Maka disuruh untuk menebus. Kenapa tidak diqisas? Karena masih tidak bisa dipastikan kalau itu adalah membunuh
maka mereka masih berselisih para ulama, cukup dengan qawad. Wa ya'udduna mujarad kharqil 'ada li ahadihim annahu karamatun min Allah lahu. Maka bagaimana mungkin perkara yang seperti itu yang dianggapnya oleh mereka para fuqaha sebagai amrun kauni. Amrun kauni itu seperti seorang membunuh orang lain, maka bayar diat, dikisos. Kalau tidak sengaja, bayar diat. Yang ini saya nggak meniatkan. Iya, kamu tidak meniatkan, makanya tidak dikisos. Tapi bayar diat. Bayar diat. Karena ini amr yang bisa dikatakan kauni. Sebab ini, akibatnya ini. Apakah perkara yang dianggap sebagai amrul kauni kemudian dikatakan sebagai karamah minallah? Wala ya'lamuna annahu fil haqiqah innamal karamah luzumul istiqamah. Padahal yang namanya karamah itu adalah luzumul istiqamah. Itu karamah. Kalau engkau tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, maka engkau berarti mendapatkan karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau disimpangkan, na'udzubillah min dzalik, maka berarti engkau direndahkan atau tidak mendapatkan karamah. Ukurannya bukan khariqul 'adah. Ukurannya bukan keanehan-keanehan atau keajaiban-keajaiban, bukan. Bukan itu ukurannya. Baik, kita mendapatkan dua faedah penting, Masya Allah. Jazahullahu khairal jazaa. Semoga Allah balas beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dengan sebesar-besar balasan. Diberikan ampunan, diberikan maafnya dan kemuliaan yaumul qiyamah. Kita mendapatkan perkara yang sangat penting. Bahwa yang namanya mukjizat atau karamah tidak mungkin mengaku-ngaku tiga milik Allah. Tahu yang gaib, sifat Allah. Maha bisa, kun fayakun, tiba-tiba jadi. Atau yang ketiga, maha kaya. Bisa memiliki apa saja. Tidak. Itu milik Allah SWT. Yang kedua, ini. Mukjizat dan karamah tidak mungkin mendukung sesuatu selain yang wajib atau yang sunnah. Kalau menyelisih yang wajib dan yang sunnah, jelas itu bukan karamah. Apalagi mukjizat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air sampai mereka mencocoki sunnah. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ucapan Imam Syafi'i. Setelah itu beliau tambahi, benar ucapan Imam Syafi'i. Jangan percaya pada mereka walaupun sholat di atas air dan terbang di langit. Ditambahi kalimat terbang di langit. Walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Barakallahu fikum. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.